Hai guys, selamat sore semua. Hari ini saya ada senggang. Saya ingin ke Jalan Krakatau, ke rumah orang tua. Cuma dalam perjalanan ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sharingkan, khususnya kepada teman-teman kita yang beragama Kristen. Ada beberapa pemikiran tentang virus corona yang saat ini sedang terjadi. Sebagian dari kita selalu berpikir, buat apalah kita takutkan, buat apalah kita ikut aturan. Karena nasib, mati dan jodoh itu ada di tangan Tuhan. Jadi yang paling penting, kita lakukan aja aktivitas sehari-hari. Kalau Tuhan sudah mau tentukan kita harus menghadapnya, apapun yang terjadi, kita akan menghadapnya. Begitu juga sebaliknya. Namun teman-teman, itu soal pemikiran orang yang sangat beriman ya, bahwa segala sesuatunya itu, bahwa dia beriman, Tuhan yang menentukan. Tapi ingat ya tuh teman, iman itu juga perlu tindakan dan perbuatan yang benar. Karena iman tanpa tindakan yang benar itu sebenarnya juga bukan iman yang benar sih. Kalau kita ambil satu contoh, saya ada baca satu artikel yang cukup menarik tentang seorang pendeta yang ditanya oleh anaknya. Kebetulan pendeta itu baru pulang dan anaknya bertanya, "Pak, kenapa semua orang panik ya gara-gara virus corona? Kenapa semua orang harus dirumahkan ya?" Jadi dengan tenang pendeta menjawab, "Iya, itu salah satu cara untuk menghentikan penyebaran virus tersebut." Namun anak itu dengan lantang menjawab, "Kalau begitu mereka itu orang-orang yang tidak beriman dong. Kan hidup mati kita itu sudah Tuhan yang tentukan." Saat pendeta itu menjawab apa yang anak ini lontarkan, pendeta itu juga kaget. Kalau dia jawab bahwa ya tetap harus dilakukan, ya seolah dia seorang pendeta, tapi kok kelihatannya tidak beriman ya begitu. Namun sebelum pendeta ini menjawab, dia berpikir apa yang harus dia sampaikan kepada anaknya ini, yang akan menjelaskan bahwa beriman itu juga harus diiringi dengan tindakan. Terpikirlah olehnya. Dia menanya anaknya tentang bagaimana kalau adik kejaran yang ramai, ya, banyak mobil berlalu lalang, apakah adik tetap akan nyebrang atau tunggu sampai tidak ada mobil? Kemudian anaknya juga menjawab, ya sampai nggak ada mobil dong. Kalau ada mobil kita lewatin, itu kan namanya cari mati. Akhirnya pendeta itu mengatakan, ini dong jawabannya. Kita kan sudah tahu di luaran itu banyak virus, dan kita juga dengan sengajanya mendekati wabah tersebut, dan kita juga nggak tahu keberadaannya itu di mana gitu. Ini juga sama artinya
kita sengaja mencelakakan diri dan seolah-olah bahwa kalau memang bukan waktunya, kita juga tidak akan meninggal, tidak akan dipanggil Tuhan. Ingat ya teman-teman, Tuhan itu jangan dicobain ya. Iman yang benar itu bukan seperti itu. Aturan yang ada ya, tanpa kita sadari itu sebenarnya datangnya dari Tuhan juga. Itu perintah Tuhan. Kita harus melakukan ini dan itu untuk menghindari apa yang tidak diingini terjadi. Jadi teman-teman, dalam masa wabah ini alangkah bagusnya ya, beriman itu penting, bahkan berdoa penting, tapi marilah kita iringi dengan tindakan yang benar. Tindakan yang benar itu bagaimana? Ikutilah aturan yang telah pemerintah tetapkan, yaitu jangan berkeliaran kemana kalau tidak perlu, jangan berkumpul ya, jaga jarak antara satu dengan yang lain, usahakan minimal 1 meter lebih jarak antara satu orang dengan orang yang lain. So teman-teman, saya pikir ini adalah pesan singkat untuk kita semua. Kiranya ini bisa berguna. Saya tidak dapat melakukan hal yang banyak, tapi moga-moga pesan singkat ini bisa menyadarkan kita apa artinya iman yang benar, doa dan tindakan tersebut, sehingga kita tidak salah kaprah. Saya saat ini di Jalan Krakatau. Keadaan jalan juga lenggang ya, moga-moga hari ini berlanjut terus sampai wabah itu benar-benar telah bersih dari kota Medan. Semangat kita semua, mari kita berpositif thinking dalam keadaan ini. Jangan kecemasan membuat kita menjadi paranoid. Jangan kecemasan bahkan melemahkan tubuh kita. Ayo semangat, tetap jaga kesehatan, karena virus itu sebenarnya tidak tahan terhadap daya tahan tubuh kita yang kuat. Tuhan memberkati. Amin.